Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku, tanda cara ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ini diungkapkan rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada Rasulullah SAW. Buka surat 9 di ayatnya terakhir, hampir terakhir, 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini Bu. Jadi di ayat ini luar biasa. Sudah ketemu artinya, Mbak? Baca Bu, yang kencang begitu. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Iya, Rasulullah telah datang di hadapan kita semua. Ya, Rasul itu sangat sayang, sangat cinta kepada kita semua. Berat terasa oleh Rasulullah penderitaan kita semuanya. Rasul hanya menginginkan keselamatan kita, ya, kesenangan kita dan keselamatan kita. Mana ada Rasul yang seperti itu, barakallah. Ya, kita mempunyai Nabi, mempunyai Rasulullah SAW yang itu luar biasa. Yang mana begitu cintanya Rasulullah SAW kepada kita semuanya, sampai ketika Rasulullah SAW sakaratul maut. Ya Bu ya, bayangin ibu sedang berada di kamar Rasulullah SAW. Tundukkan mata kita, tundukkan hati kita, bayangin kita sedang berada di kamar Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sedang sakit panas. Di akhir hayatnya sakit ketika menjelang sakaratul maut. Rasul berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, didampingi Abu Bakar, didampingi malaikat Jibril dan Fatimah ada di sini. Ada tamu, Fatimah membukakan pintu. Maka kata Fatimah, Rasulullah sedang sakit. Rasul bertanya kepada Fatimah, siapa Fatimah? Seorang laki-laki ya Rasulullah. Suruh masuk Fatimah, dia adalah malaikat Israel. Malaikat Israel yang hendak mencabut nyawa Rasulullah SAW. Malaikat Israel masuk, salam kepada Rasulullah SAW. Sudah siap ya Rasul? Sudah. Malaikat Israel. Malaikat Israel perlahan mencabut nyawa Rasulullah SAW. Saking sakitnya sakaratul maut, Rasulullah mengatakan, Jibril, sakit sakaratul maut ini. Sungguh dahsyat sakit sakaratul maut ini, Jibril. Rasul berdoa kepada Allah untuk kita semuanya, ya Allah, timpakan seluruh sakit sakaratul maut ini kepadaku, ya Allah. Jangan kepada umatku, ummati. Rasul sayang kepada kita semuanya, sehingga Rasulullah ketika sakaratul maut rela ikhlas kalau seluruh sakit sakaratul maut itu ditimpakan kepada Rasulullah SAW, bukan kepada kita umatnya. Masya Allah, Nabi yang begitu sayang kepada umatnya. Di yaumil kiamah nanti kita juga akan dijemput oleh Rasulullah satu persatu.
mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dibawa kita ke surganya Allah, satu persatu kita diberikan syafaat. Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Maka sudah sewajarnya ibu semuanya di sini, kita semuanya di sini juga cinta kepada Rasulullah SAW. Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah? Ikuti ya di dalam surat Ali Imran ayatnya 31. Katakanlah Muhammad, jika engkau mencintai aku, kata Allah. Ya, kita Rasul disuruh mengatakan kepada umatnya, jika engkau mencintai Allah maka ikuti aku. Ya, ikuti Rasulullah SAW dari sikapnya, dari perbuatannya, dari attitude-nya, dari ibadahnya. Kita mengikut Rasulullah SAW. Sayang banget Rasul, cinta banget sama kita. Ya, jadi luar biasa. Ya, rindu kami padamu, ya Rasul, rindu tiada terberi, berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini, cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Kapankah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rasulullah itu 14 abad yang lalu loh lahir, jauh dari kita. Tapi kenapa kerinduan itu Masya Allah berasa di hati kita? Ya Bu, kita bisa seperti ini karena perjuangan Rasulullah. Kita bisa seperti ini karena memang kekuatan Rasulullah, dakwah dan para sahabatnya. Jadi ayolah Bu, kita tumbuhkan cinta kita pada Rasulullah SAW. Salah satunya kajian seperti ini kita cinta kepada Rasulullah karena Rasulullah mengajarkan kajian seperti ini. Kita ikuti ya Bu ya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah SAW. Ayo. Ada seorang sahabat yang ditanya oleh Rasulullah, mintalah kamu, ya Rasul, aku ingin berteman dengan Anda di surga. Bu, gak main-main mintanya, pengen berteman dengan Rasulullah di surga. Apalagi kata Rasulullah, sudah ya Rasul, aku hanya ingin berteman dengan Anda di surga. Maka jawab Rasulullah apa? Ya, aku mohon agar supaya doamu ini dikabulkan oleh Allah dengan engkau memperbanyak sholat sunnah. Maka ayo kita sebagai umatnya Rasulullah SAW yang ingin nanti bertemu dengan Rasul, bertemu dengan Allah, perbanyaklah kita sholat sunnah. Ya. Ada bermacam ragam sholat sunnah. Ayo Bu. Ada duha, sholat duha tadi pagi. Alhamdulillah. Ya, ada tahajud. Ada apa lagi? Ada witir. Witir udah setiap hari sholat witir. Hah? Insya Allah adepin ke sana, jangan diadepin ke saya. Ibu yang belakang sudah witir setiap hari? Kadang-kadang. Astagfirullahaladzim. Ayolah. Kenapa kok kadang-kadang? Emang witir ibu kapan? Habis Isya ibu? Sesudah Isya kok kadang-kadang? Setiap hari sholat Isya kan? Daripada sholat tahajud. Iya, emang berat gitu. Habis sholat Isya ibu bangun 1 rakaat aja. Beratkah? Enggak beratkah? Insya Allah mulai hari ini ntar malam didawamkan kita semua di sini sholat witir setiap hari habis sholat Isya.
ba'da isya, kemudian ditutup witir 1. Umi kok cuma 1, nggak apa-apa. Ya, 1 rakaat aja ibu dalamin setiap hari. Ya, cuma kulhu, falak, nas. Ya, ini Bu, dari sholat witir aja itu luar biasa. Witir ini sholat yang sangat disukai oleh Allah. Karena Allah itu witir, Allah satu. Ya, insya Allah semuanya witir setiap harinya. 1 rakaat aja. Insya Allah itu 99,9% untuk melakukan 1 rakaat aja. Umi males qobliyahnya, ba'diyahnya nggak apa-apa. Kalau ibu kadang-kadang qobliyah ba'diyah, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Kalau bisa witir harus, ya jangan ditinggal karena cuma 1 rakaat doang berat. Ya boleh. Cuma 1 rakaat 2 bulan 3 bulan nikmat, ternyata ditambahin lagi jadi 3 rakaat. Kan kata saya tadi kalau malas ba'diyah juga nggak apa-apa. Cuman yang nggak dapat pahala ba'diyahnya gitu aja. Ya, iya boleh. Witir aja, malam tinggal tahajud. Kan saya udah pernah cerita, ini yang diajarkan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ada Rasulullah, masih ada Rasul, berbeda mereka witirnya. Abu Bakar witirnya habis sholat isya, Umar bin Khattab witirnya habis sholat tahajud. Panggil sama Rasul dua-duanya. Abu Bakar kenapa witirnya habis isya? Ternyata Abu Bakar itu takut gak bisa bangun malam. Takut ya Rasul gak bisa bangun malam, tahajud enggak, witir enggak. Maka habis isya, ba'da isya ya, ba'da isya, kemudian ditutup oleh witir sama Abu Bakar. Malam Abu Bakar bangun tinggal sholat tahajud. Kata Rasulullah apa? Abu Bakar, enggak orang yang hati-hati. Umar kenapa? Enggak ya Rasul, kalau udah witir enak nanti tidurnya Umar, karena ngerasa nggak punya utang kayak kita kalau belum sholat isya. Ya, Umar mancingnya nggak witir dulu, maka Umar bangun sholat tahajud kemudian ditutup dengan witir. Kata Rasulullah, Umar engkau orang yang istiqomah, dua-duanya dibolehin. Abu Bakar itu setiap hari tahajud, tapi tetap beliau witir habis sholat isya. Umar juga setiap hari tahajud, Umar sholat witirnya habis sholat tahajud. Jadi kalau model kita semua ini yang masih awam lah, nggak kayak Rasul, enaknya kapan? Habis isya, ya. Iyalah. Jadi malam enak tinggal tahajud, kesiangan pun tinggal 5 menit masih dapat 2 rakaat. Coba kalau belum witir, masih mikir nutup pakai witir, ya enggak? Nah, ada yang mudah kenapa disusah-susahin? Kalau qobliyah ba'diyah itu tidak perlu waktu kan? Sehingga sholat misalnya jam 9 bisanya boleh. Boleh, tapi kalau bisa kenapa nggak awal waktu? Oh iya, asal nggak main HP doang gara-gara main HP ya. Iya, kalau bisa walaupun macet, sholat dulu baru beres-beres. Waktunya luang banget Bu. Kalau kita sholat dulu, ya, waktu itu panjang. Kalau kita beberes dulu, jam berapa? Waktu kita akan sempit. Ya, beres-beres itu gantung terus, punya hutang belum sholat. Ya, gak ada alasan. Ya. berarti harus awal waktu ya. Boleh, kalau bisa awal. Rasulullah SAW pernah mencontohkan kepada kita semuanya. Tapi sekali loh ini Rasulullah. Rasulullah pernah sholat qobliyah subuh. Sholat subuhnya kesiangan. Habis perang waktu itu, lupa perang apa. Ya, semuanya kesiangan. Ini contoh buat kita ya. Sampai matahari itu sudah kelihatan, belum sholat subuh. Bangun, adzan, Bilal adzan. Sudah kelihatan sedikit matahari sudah normal itu. Bilal adzan. Kemudian apa? Bukan langsung sholat subuh, qobliyah dulu semuanya. Saking luar biasanya qobliyah subuh, Rasulullah nggak mau ninggalin qobliyah subuh semuanya baru sholat
subuh jamaah. Sekali-kalinya Rasulullah telat. Ya, kata ibu, asik, berarti aku boleh ya jam 6 sholat. Ada contohnya Rasulullah, bukan begitu juga ya. Kan Rasulullah memang buat contoh supaya kita kalau kesiangan boleh. Ya, jam 7, jam 7. Ya, oh nggak apa-apa, Rasulullah pernah asik, berarti aku nyunah Rasul, sunah Rasul. Siang-siang kita sholat subuh karena Rasul pernah itu, gak juga sunnah ya Bu. Bahkan ada Rasulullah mau membolehkan seorang sahabat sholat subuh, Bu, lari-lari dia agak telat. Sholat subuh, kalau dia qobliyah subuh dulu telat jamaahnya. Dia sholat jamaah subuh dulu. Setelah jamaah subuh, dia bangun lagi sholat. Kalau kita aliran apa kali itu, habis sholat subuh haram hukumnya sholat. Ditanya sama Rasulullah, engkau sholat apa? Ya Rasul, aku sholat qobliyah subuh di apa Bu tadi namanya? Di qadha. Kenapa? Karena ketinggalan, agak kesiangan. Boleh kalau ibu jamaah lo ya. Kalau di rumah nggak usah qadha juga kali. Bangun setengah 6, sholat subuh dulu. Habis sholat subuh bangun, sholat qadha enggak. Ya, kalau kita setengah 6 ya qobliyah dulu aja, baru sholat subuh. Ini kan karena jamaah. Kalau dia qobliyah subuh dulu, pastilah subuhnya nggak dapat jamaah dan tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Maka subuh dulu, setelah selesai dia qadha qobliyah subuh. Dibiarkan oleh Rasulullah, dibolehkan oleh Rasulullah. Ya, kita kagak pernah begitu. Gak apa-apa lah, jamaah kan udah pahalanya gede, udah gak usah kali qobliyah. Nah ya kan, Masya Allah ya. Dan saya tadi ngeliat ada yang sholat kita barengan jamaah, ada yang sendirian. Bu, sayang udah sendirian terus masih juga ditambah dengan ba'diyah. Awas, pahalanya gedean berjamaah walaupun gak pakai ba'diyah. Ya. Jadi kalau sholat telat, terus aku jam berapa ini habis? Kalau sholat itu jamaah telat, ikutin gerakan imam. Jangan ngebut dulu, ngejar 2 rakaat barengan sama imam, gak masuk. Ya, jadi ikutin imam dapatnya apa? Dapat 2 rakaat, ikutin 2 rakaat itu. Tinggal kita punya hutang berapa, 2 rakaat lanjut. Jadi ketika imam salam, bangun lagi, nerusin kekurangan 2 rakaat. Ya, gimana Ustazah kalau misalnya sudah kita baru Allahu Akbar belum sempat Fatihah udah ruku. Ya, kalau imam baru ruku itu masih dapat 1 rakaat. Ya, sah. Jadi Allahu Akbar langsung ruku sah, tapi tetap sedekat dulu sebentar, langsung ruku boleh. Imamnya yang sudah mewakili Fatihahnya. Gak apa, itu sunnah. Iya, sunnah. Gak pakai surat pun gak apa-apa karena sudah diwakili oleh imam. Yang wajib kita itu Fatihah. Cuman tadi kalau ruku itu dibolehkan karena sudah diwakili oleh imam. Ya, paham ya. Jadi nanti sholat barengan aja semuanya. Jangan cuma cepet-cepet akhirnya ditambahin ba'diyah. Tetap gak nutup, ini 27 loh pahalanya, 27 derajat. Ya. Kadang-kadang ibu-ibu gini nih sholat taraweh, ya ngambilnya kan di situ cuma 11, dapat 8 ya, pulang ditambahin di rumah terus witir. Ibu terusin aja sampai kelar, itu pahalanya gede dibanding pulang ibu sendirian. Beda sendirian itu pahalanya. Ya, kok cuma 11 nggak apa-apa? Memang Rasulullah itu 11 beda itunya. Kan ada yang 23, ada yang 11. Maka nggak apa-apa, orang Rasulullah juga 11 kok gitu. Ya, baik. 1 menit lagi. Baik, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf.